Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang satu kata ini. Rindu. Menantikan kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10. Karena pasti setiap kita yang rindu akan kedatangan Tuhan, kita pasti terluput dari murka dan ancaman dari Tuhan. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang kedua, Bapak Ibu ayat yang ketiga, dan kita akhiri di ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 mulai. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Ini adalah sebuah jemaat yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena mereka oleh Paulus dituntun, dibimbing menjadi jemaat, menjadi kelompok anak-anak Tuhan. Itu cuma dalam waktu 2 bulan. Hanya dalam waktu 2 bulan mereka boleh menjadi jemaat. Bukan jemaat yang sembarangan. Jemaat yang seperti bayi. Jemaat kekanak-kanaan, tetapi Alkitab mencatat mereka menjadi jemaat yang militan. Kenapa militan? Karena ayat yang ke-6 memberikan petunjuk bahwa jemaat ini adalah jemaat yang sangat luar biasa. Dibacakan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya, ketika mereka sedang berjuang untuk berpihak kepada Tuhan, Alkitab mencatat mereka mengalami penindasan yang berat. Walaupun mereka mengalami penindasan yang berat, tetapi Alkitab mencatat mereka menerima firman itu dengan sukacita. Jadi firman yang mereka terima ini yang membentuk mereka menjadi jemaat yang tangguh, yang hebat, yang militan. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 17, di sana ada perbandingan antara jemaat Berea dengan jemaat di Tesalonika. Nah, di sana dikatakan orang-orang Yahudi di Berea itu jauh lebih baik karena mereka menerima firman Tuhan dan suka meneliti. Dibandingkan dengan Tesalonika waktu itu,
Orang-orang Yahudi itu tidak suka menerima firman Tuhan. Akhirnya dinyatakan bahwa mereka punya kualitas lebih baik orang di Berea. Tetapi waktu Paulus mencatat, menulis surat untuk jemaat Tesalonika, mereka menjadi berubah. Mereka menjadi jemaat yang militan. Kenapa? Karena ternyata kuncinya mereka menerima firman itu dengan sukacita. Mengakibatkan ketika mereka dianiaya, mereka tetap bersukacita. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi ini sesuatu yang menarik. Apakah kita sudah mengalami penindasan waktu kita mendengar firman Tuhan? Mungkin penindasannya berbeda. Mungkin kita penindasannya adalah ketika kita sulit cari uang. Mungkin kita sulit secara ekonomi. Mungkin kita sulit secara kekeluargaan. Kita sulit dalam sosial. Kita sulit di dalam mencari uang. Kita sulit di dalam sakit penyakit. Tapi firman Tuhan katakan, kenapa orang-orang di Tesalonika ini begitu tangguh. Di dalam penindasan yang berat mereka tetap bersukacita. Ini kuncinya ayat yang ke-10. Baca ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Iya, ternyata kuncinya adalah jemaat ini. 2000 tahun yang lalu mereka sudah punya pemahaman bahwa mereka akan keluar dari penindasan ini kalau mereka punya kerinduan menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Saudara, yang saya kasih contoh tadi, ketika mereka mengalami ancaman kematian dari tower kembar di New York, itu dalam perasaan mereka, saya pastikan adalah mereka sangat menantikan. Ada rasa kerinduan gimana cepat pertolongan itu. Saudara, sekarang jemaat Tesalonika pun demikian. Mereka ingin cepat kedatangan Tuhan itu. Untuk apa? Untuk bisa mereka bisa mengalami hal-hal yang luar biasa mulia bersama dengan Tuhan. Jadi keinginannya adalah bagaimana mereka bisa bersatu dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa tanda, ciri-ciri dari orang yang rindu menantikan kedatangan Tuhan? Ciri yang pertama yang perlu kita belajar dari jemaat Tesalonika, yang harus menjadi pembelajaran bagi kita gereja Tuhan akhir zaman ini. Yang pertama, harus memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga dibacakan lagi. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Iya, ada rasa suatu pengharapan kepada Tuhan. Jadi ada pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan kalau dia datang, jemaat ini akan bersama-sama hidup di dalam kemuliaan dan kekekalan. Nah, Bapak Ibu, berharap akan kedatangan Tuhan itu harus ditandai. Jadi jangan berharap terus diam-diam, pokoknya meneng-meneng wae, diam-diam aja, pokoknya berharap Tuhan pasti datang. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh jemaat Tuhan yang sedang berharap kepada Tuhan. Apa yang pertama? Firman Tuhan tadi dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaanmu. Apa itu pekerjaan iman? Itu adalah perbuatan iman. Apa itu perbuatan iman? Itulah tindakan iman. Tindakan iman ini ada hubungannya dengan pribadi. Jadi bagaimana pribadi kita melakukan tindakan pekerjaan iman dan perbuatan iman. Ini harus pribadi. Makanya dalam catatan itu
saya katakan bahwa setiap kita yang berharap kedatangan Tuhan itu harus punya kemauan mematikan perbuatan duniawi. Apa itu perbuatan duniawi? Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10, kita akan bacakan ayat yang kelima saja. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Iya, ini artinya apa? Yang kita segera matikan itu adalah dosa. Kita harus melakukan dengan perbuatan iman. Banyak orang kepingin Tuhan cepat datang, tetapi tidak ada tindakan iman. Kalau ditanya, Pak kok masih lakukan yang begini lagi? Kelemahan Pak, ini manusiawi. Semua orang juga melakukan. Nah ini Bapak Ibu, saya beritahu pekerjaan iman, perbuatan iman, tindakan iman harus adalah melakukan yang namanya berpisah dengan dosa. Harus. Karena Tuhan datang di dalam kekudusan. Kalau dia menjemput kita itu dia datang untuk memberikan kita kemenangan. Dan orang-orang yang menang adalah orang-orang yang sudah terlepas dari perbuatan duniawi. Yang kedua, hubungannya dengan sesama. Yaitu apa? Alkitab katakan tadi apa? Usaha kasihmu. Ada usaha kasih dari orang-orang Tesalonika. Usaha kasih ini apa? Tentang mengasihi sesama manusia yang tanpa pamrih. Apa itu tanpa pamrih? Walaupun orang berbuat jahat, aku tetap berbuat baik. Tadi pagi gelombang 1 saya kasih ilustrasi yang luar biasa bagusnya karena saya dapatnya dari broadcast. Broadcastnya itu ceritanya begini. Ketika ada segerombolan para orang-orang dan wanita pergi camp, mereka membuat api unggun tinggal malam-malam. Mereka membuat api unggun, ketika api itu sedang menyala, tiba-tiba ada seorang wanita, dia melihat ada ular terlilit di situ yang bisa terbakar. Si wanita ini dia ambil kayu, dia ambil ular itu dan diselamatkan. Keperucut ular itu jatuh di tangannya, digigit. Langsung dikebas. Saking kerasnya dikebas, ular itu masuk lagi di api unggun. Sama si perempuan ini, wanita ini dia ambil kayu, dia angkat lagi. Selamatkan lagi. Temannya bilang, kamu gila ya? Sudah tahu itu ular udah gigit sama kamu. Kok kamu masih menolong sama dia? Masih tolong lagi diselamatkan. Dia bilang gini, ular itu punya tabiat. Punya kesukaan adalah menggigit. Itu sudah karakternya dia. Tapi karakter saya adalah suka menolong. Jadi kalau dia gigit tetap aku mau nolong. Karena ini karakter saya. Inilah orang-orang beriman yang punya tindakan yang luar biasa. Apa itu? Bukti kita sebagai orang percaya yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Harus ada usaha kasih. Walaupun orang lain berbuat jahat, kita tetap berbuat baik. Amin. Angel ya. Apa karena siang-siang ya? Kalau orang berbuat jahat, kita tetap berbuat baik. Amin. Sudah siuman? Kita harus, apalagi suami istri. Jangan ada satu dengan yang lain. Kalau kamu berbuat baik, aku berbuat baik. Kamu berbuat jahat, aku lebih jahat. Wah, ini bukan orang percaya ini. Ini orang yang tidak siap menantikan kedatangan Tuhan. Berbuat baik itu karena karakter orang percaya. Amin. Yang ketiga, bukti ketekunan. Ini hubungannya kita pribadi dengan Tuhan. Kalau yang pertama,
Hubungannya dengan pribadi kita, yaitu apa? Melepaskan dosa. Perbuatan itu kita harus matikan dosa, harus saya. Usaha kasih saya dengan sesama. Tapi untuk bukti ketekunan harus saya dengan Tuhan. Itu persoalan apa? Persoalan kesetiaan. Nah Bapak Ibu Saudara, kesetiaan ini menjadi penting bagi Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan itu menunjukkan kita memiliki karakter dari Allah. Kenapa? Firman Tuhan katakan, walaupun kita tidak setia, tetapi Allah kita tetap setia. Untuk hal-hal yang sedemikian rupa, 3 bukti ini, bila itu kita jalankan berbarengan, maka itu tandanya kita adalah orang-orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Bila ketiga hal ini tidak ada dalam hidup kita, itu tanda bahwa saudara tidak pernah mau berharap Tuhan datang. Bapak Ibu, yang kedua yang kita akan bicarakan, orang yang rindu menantikan kedatangan Tuhan adalah mereka yang telah menjadi penurut Tuhan. Dibacakan ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya. Kenapa Paulus berkata, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Karena Paulus dia membawa kebenaran firman. Jadi waktu mereka tunduk, taat, nurut sama Paulus, itu karena mereka tunduk, taat, dan nurut pada firman Tuhan. Dan orang yang nurut pada firman Tuhan, itu pasti nurut sama Tuhan. Dan orang yang nurut sama Tuhan, adalah orang-orang yang punya kesiapan. Secara rohani, mereka siap. Kenapa? Karena aku nurut. Firman Tuhan bilang apa aja aku nurut. Yang susah aku nurut. Bukan karena ada maunya. Banyak orang ada maunya baru bisa nurut sama Tuhan. Kamu berdoa. Aku mau berdoa asalkan Tuhan memberkati. Itu bukan. Yang paling hebat adalah ketika kita sulit untuk melakukan. Tetapi bisa lakukan karena Tuhan, itu namanya nurut pada Tuhan. Apa itu? Salah satu contohnya, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Salah satu contohnya kita harus melakukan firman Tuhan. Apa itu? Saya catat. Yang pertama, mengampuni. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Sulit. Oh, itu jujur kacang hijau. Bagus. Mengampuni bisa apa gampang? Sulit apa gampang? Sulit. Tapi kalau mau nurut jadi penurut Tuhan. Tuhan yang dari sorga. Dia mau mengampuni saudara. Dia yang tidak pernah bersalah kepada kita. Kita yang bersalah kepadanya, dia merelakan dirinya. Saudara dengar baik, kalau mau nurut Tuhan berarti nurut perkataannya. Dia bilang ngampuni, harus mengampuni. Dia bilang mengasihi, harus mengasihi. Dia bilang meninggalkan dosa, harus meninggalkan dosa. Dia bilang matikan keinginan duniawi, harus matikan. Itu orang-orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Kenapa? Penurut Tuhan. Kalau kita nurut Tuhan, pasti jalurnya udah pasti benar. Banyak orang kepengen Tuhan cepat datang, tapi tidak memiliki kualitas menurut Tuhan. Yang ada adalah hidup sepenae dewe. Yang ada adalah hidup yang sesuka-sukanya sendiri. Aku mau hidup baik, itu puji Tuhan. Tidak hidup baik, juga Tuhan tidak boleh marah. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Karena Tuhan kalau dia datang sudah saya katakan tadi apa? Di dalam kekudusan.
yang tidak kudus pasti akan hangus oleh kekudusan Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Aku adalah Allah seperti api yang menghanguskan. Beberapa kali saya bikin pertanyaan kepada jemaat, apa unsur apa di dunia ini yang tidak bisa termakan oleh api? Jawabannya gampang, apa? Api. Api gak bisa bakar api. Makanya teman-teman, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang hidup dalam kudus, kekudusan itu pasti akan hidup bersama Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, bagaimana orang rindu menantikan kedatangan Tuhan? Telah menjadi teladan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kamu telah menjadi teladan. Itu bukan hanya untuk kelompok kecil. Menjadi teladan di mana kata Tuhan? Di wilayah Makedonia dan di Akaya. Tadi saya buka Makedonia sekarang tuh jadi satu negara. Dia baru diresmikan. Jadi satu negara resmi itu tahun 1991. Kalau satu negara berarti berapa provinsi? Kalau satu negara berapa provinsi dan berapa kecamatan, berapa desa, itu besar banget. Makedonia, saya baca Akaya, Akaya itu provinsi, provinsi Jawa Tengah. Umpamanya, ini orang-orang Tesalonika dikatakan Tuhan, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Untuk menjadi teladan bagi orang tidak percaya itu lebih mudah. Kenapa? Karena saudara berbuat baik sedikit aja, orang dunia sudah bilang wah itu bagus. Tapi kalau kita jadi teladan bagi sesama kita orang percaya, ini yang sulit. Benar gak? Kualitasnya sama. Kita sama-sama berdoa. Tapi kita berdoa menjadi teladan kepada orang yang suka berdoa. Itu yang hebat. Kita menjadi teladan yang suka mendengar firman. Menjadi teladan kepada orang yang mendengar firman. Itu yang hebat. Sama-sama dengar firman. Tapi kualitas kita berbeda. Orang-orang di Tesalonika. Mereka telah menjadi teladan. Yang pertama kita belajar, apa itu teladan kepada orang percaya? 1 Timotius pasal 4 ayat 12b saja. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita menjadi orang-orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan adalah sudah memiliki tanda menjadi orang yang menjadi teladan. Dan teladan di sini kualitas yang diminta Tuhan adalah teladan kepada orang-orang percaya. Orang-orang percaya kalau kita jadi teladan apa? Kata firman Tuhan 1 Timotius pasal 4. Perkataan. Perkataan kita itu harus menjadi teladan. Tadi pagi saya kasih contoh bahwa ada kelompok-kelompok sama-sama orang percaya, sama-sama orang Kristen. Guyonnya, perkataannya tuh pakai apa? Makian. Jadi temennya ganggu sama dia. Terus balasannya itu maki loh, maki. Saya mendengar, melihat, iki pripun ini orang-orang koyong ini. Walaupun itu guyonan, tapi balasannya itu makian. Makian yang ora pantas bagi orang percaya. Makanya kualitas orang percaya yang bisa jadi teladan itu bila perkataannya perkataan benar. Suami istri kalau sudah tidak saling percaya dalam perkataan, ini malapetaka.
Hamba-hamba Tuhan, kalau sudah tidak bisa dipercaya perkataan, ini malapetaka. Orang-orang di Tesalonika, mereka siap menantikan kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menjadi teladan dalam perkataan. Menjadi teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku itu adalah perbuatan, tindakan kita yang sehari-hari. Apakah tingkah laku kita ini, karakter kita ini, hidup perjalanan iman kita ini bisa menjadi contoh atau tidak? Kalau di gereja jadi contoh. Tapi coba kalau di luar. Orang-orang bingung. Kalau di gereja kok iso api, di gereja kok iso bagus. Tapi kalau di luar, ya podo wae. Apa yang dilakukan dunia tetap juga dilakukan oleh orang percaya. Bapak Ibu, orang yang begini saya kasih tahu, tidak siap. Kalau Tuhan datang hari ini, mereka tidak siap. Karena dibutuhkan teladan. Kalau kita menjadi contohan bagi orang lain, itu tandanya kita tidak melakukan firman. Apalagi Tuhan katakan, jadi teladan dalam soal kasih. Apa itu? Berbuat baik kepada teman-teman seiman. Beberapa dari saudara-saudara kita di sini, mereka kumpulkan uang. Untuk apa? Untuk orang-orang yang sakit. Untuk apa? Supaya mereka terjamin hidupnya. Dibeliin susu, dibeliin makanan, dibeliin minuman. Gimana? Otniel masih melakukan? Puji Tuhan. Banyak orang tidak bisa. Tapi kita masih bisa. Untuk membuat mereka tersalur kasih Tuhan. Dengan apa? Perbuatan iman kita. Yang berikutnya menjadi teladan dalam hal apa? Dalam kesetiaan. 2 minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan tentang harga sebuah kesetiaan. Tokohnya siapa? Yang jadi contoh, jadi teladan? Halo? Baru 2 minggu lalu. Minggu lalu temanya apa? Minggu lalu? What? Pembentukan. Tangan Tuhan membentuk kita dengan kasih. Minggu lalu lagi. Minggu lalu. Pemurnian. Yang sebelumnya lagi. Yang soal ini. Harga sebuah kesetiaan. Siapa tokohnya? Kaleb. Alkitab mencatat. Tuhan yang ngomong. Musa yang ngomong dan Kaleb yang ngomong. Yosua yang ngomong. Bahwa Kaleb, engkau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah kesetiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesetiaan ini menjadi penting. Kalau kita menjadi teladan. Enggak kayak kapal selam. Timbul, tenggelam. Kok lagi mantep, ikut Tuhan. Orang lain sudah pulang, dia masih di gereja. Orang lain tidak datang doa, Pak, tidak ada Pak jadwal doa. Ora popo, aku tetap mau berdoa. Itu kalau dalam keadaan tidak normal. Coba kalau normal, semuanya happy. Waduh, di rumah makanan enak, berkate-ake, mana mau datang doa. Doa apa? Gerejanya belum pindah kan? Wah, mesti ngono. Kesetiaan harus menjadi teladan. Kita berdoa itu bukan karena mau suap Pak Pendeta. Tapi kita mau balas kasih Tuhan. Amin. Karena kesetiaan ini menjadi penting. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan kita tetap setia. Yang terakhir, jadi teladan dalam hal apa? Kesucian. Kesucian ini adalah bicara tentang pemurnian. Pemurnian bicara tentang kekudus.
kekudusan. Kalau kita hidup kudus, udah pasti hidup kita mantap ketemu dengan Tuhan. Mantap. Karena Tuhan bilang apa? Aku adalah api yang menghanguskan. Yang tidak selevel dengan aku dalam kekudusan. Pasti terbakar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita harus jadi teladan. Yang kedua, dari poin nomor 3. Menjadi teladan dalam bidang apa? 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-8. Tolong dibaca. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Wow, menjadi teladan dalam hal apa? Dalam soal aplikasi firman. Firman Tuhan tuh bergema, kata Tuhan. Firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu. Wah, ngeri banget. Ngeri banget. Kalau ada orang selalu punya referensi, kalau soal ikut Tuhan baik, itu lihat Pak Agus. Wow, ngono. Kalau soal kesetiaan tuh lihat Rocky. Kalau soal usaha kasih, lihat tuh Ibu Ibu Lina Philip. Waduh. Kalau soal doa, lihat tuh Ibu Nana. Oh, ngono. Jadi ada referensi. Orang bisa jadi, kita bisa jadi teladan dalam hal melaksanakan firman Tuhan. Tadi pagi saya kasih contoh, gereja kita ini tidak ada nama. Tusuk sate lagi. Modelnya kayak gudang. Bukan model gereja. Tetapi ketika ada orang nyari saya, dari jembatan sana dia sudah tanya, Mas, Pak, boleh tanya, apa di sini ada gereja? Oh, ada. Di gang sana belok ke kanan, habis kanan kamu di gang kedua belok kiri. Gereja apa? Itu gereja Alfa Omega. Iya benar, itu gereja Alfa Omega. Tidak ada tulisan. 5 tahun lalu suara ini sudah bergema. Jadi berkat, jadi saksi. Di sini ada tempat ibadah. Baru sampai di jembatan. Firman Tuhan bergema di jemaat Tesalonika itu sampai bukan cuman Makedonia, bukan cuman Akaya, tapi di semua tempat telah tersiar. Kalau tetangga-tetangga saudara kalau bilang referensi, kalau anak Tuhan yang bagus tuh di pojok sana. Siapa itu? Itu yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Waduh. Ternyata yang ditunjuk rumah saudara. Kalau ditanya, siapa yang orang di sini yang paling bengal? Itu yang di pojok sebelah kiri. Siapa? Anak Tuhan. Waduh, bengal. Tersiar bengalnya, bukan tersiar firman Tuhan bergema. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus jadi contoh bahwa firman Tuhan bisa bergema. Itu karena ada anak-anak Tuhan yang menjadi teladan. Yang ketiga, teladan dalam bidang apa? Ayat yang ke-9. Sebab mereka sendiri bercerita bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi orang lain, kita diam-diam, orang lain yang menyaksikan. Kenapa? Karena kualitas iman kita begitu hebat. Kesetiaan kita benar. Perkataan kita manjur. Kesucian kita berkualitas. Tingkah laku kita bisa jadi contoh. Makanya orang lain yang menyaksikan. Sebab mereka sendiri bercerita. Bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Waduh. Benar-benar ini menjadi contoh luar biasa Bapak Ibu. Makanya
mereka ini begitu siap. Kalau Tuhan datang hari ini, kami siap. Karena ada pengharapan. Pengharapan itu saya katakan tadi, bukan menunggu. Bukan diam-diam. Tapi pengharapan itu ada aktivitas. Yang pertama tadi apa? Aktivitas pertama. Pengharapan itu bukan menunggu tapi apa? Berharap penuh. Berharap penuh. Yang kedua? Menjadi penurut Tuhan. Jadi penurut itu kan ada aktivitas. Yang ketiga? Menjadi teladan. Dalam hal apa? Dalam soal apa? Teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kesucian, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam kasih Tuhan. Pertanyaan yang kedua. Untuk apa kita menantikan kedatangan Tuhan? Yang pertama, ayat yang ke-10 dibacakan. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Iya, yang pertama kenapa kita harus menantikan kedatangan Tuhan? Karena nanti akan ada penyelamatan bagi mereka yang memiliki kualitas yang sudah saya katakan tadi. Untuk apa? Keluar selamat dari murka Allah. Yang tidak melakukan hal-hal tadi pasti kena murka Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, 1 Yohanes pasal 3 ayat 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya, tidak samar-samar lagi. Kita akan melihat Dia muka dengan muka. Untuk apa? Kedatangannya ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Menjadi serupa dengan Yesus. Oh Tuhan, ini yang menjadi cita-cita semua kita. Sekarang kata Tuhan belum nyata keadaan kita. Pak Agus masih model kayak Pak Agus. Bu Yuda masih seperti Bu Yuda. Rocky masih Rocky. Rian masih seperti Rian. Saya modelnya masih seperti begini. Tapi besok saudara akan lihat masing-masing kita menjadi satu model serupa dengan Yesus. Itu yang menjadi cita-cita, itu yang menjadi harapan. Yang ketiga, Titus pasal 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Iya, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan itu untuk kebahagiaan dan penyataan, dinyatakan, diletakkan kepada diri kita masing-masing apa? Kemuliaan Tuhan. Oh, itu menjadi semangat. Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 bahwa apa? 18 dan 19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Oh, semua makhluk sedang merindukan anak-anak Tuhan ini dinyatakan. Untuk apa? Menerima kebahagiaan dan kemuliaan. Makanya Alkitab tadi katakan Roma 8 ayat 18. Kalau nanti ada penderitaan, itu penderitaan ringan. Tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Haleluya. Ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.